Misteri makam gantung sang pemilik Ajian Pancasona. Lazimnya sebuah makam yang kita ketahui adalah di tempat lapang yang berupa tanah. Akan sangat asing sekali saat mendengar istilah makam gantung, seperti yang ada di Blitar. Tempat ini adalah destinasi selain makam Bung Karno yang sudah dikenal oleh banyak orang. Namanya Pasanggrahan Joyodigdo, sebuah wisata ziarah yang ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai daerah. Apakah makam tersebut benar-benar digantung? Berikut ini pembahasan lengkapnya. Sejarah makam gantung Blitar. Makam gantung atau Pasanggrahan Joyodigdo. Makam ini adalah milik seorang figur sufi yang familiar mempunyai ilmu Aji Pancasona, Patih Joyodigdo. Ia adalah kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan darah biru Mataram. Pada zamannya, banyak orang yang percaya jika ajian Pancasona yang dimiliki olehnya dapat membuatnya hidup kembali seandainya jasadnya menyentuh tanah. Oleh karenanya, ketika ia wafat pada 11 Maret 1905, makamnya dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm, sehingga tak menyentuh tanah langsung. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga 4 tiang yang terbuat dari besi juga. Rumah Joyodigdo dan makam gantung. Makam gantung ini berada di rumah Joyodigdo yang sekarang sudah tidak ditempati lagi. Rumah ini hanya dijaga oleh pemandu yang menjelaskan tentang makam kepada para pengunjung. Di dalam rumah ada barang-barang kuno dan juga silsilah dari Patih Joyodigdo. Salah satu yang tak asing adalah Raden Ajeng Kartini atau menantu. Makam sendiri terletak di belakang rumah, area pagar yang selalu digembok. Apakah benar tergantung? Jawabannya tidak. Makam ini memang mencolok dari yang lain. Istilah gantung di sini mengacu pada baju perang, barang pribadi Patih Joyodigdo yang tersimpan di bagian atap makam yang terbuat dari marmer. Makam ini berada di dalam tanah. Hanya jenazahnya memang tidak bersentuhan dengan tanah alias dalam peti besi. Mitos tentang penjaga makam gantung. Karena Patih Joyodigdo adalah orang sakti pada zamannya, maka makamnya ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan. Konon, di luar pagar sebelum masuk ada 2 ekor macan penjaga. Salah satu pengunjung juga pernah melihat ular besar yang menghalangi jalan, sehingga para peziarah tak bisa masuk. Cerita lain lagi, pernah ada orang yang berniat mencuri barang-barang Patih Joyodigdo, tapi pada akhirnya menjadi gila. Makam ini juga disebut sebagai makam menangis, karena sering terdengar suara tangisan. Ilmu Aji Pancasona. Terkait dengan ilmu Aji Pancasona yang dikuasai oleh Patih Joyodigdo, tidak sembarang orang yang bisa menguasainya. Menurut cerita juru kunci makam gantung, Patih Joyodigdo adalah satu-satunya orang yang menguasai ilmu tersebut pada masanya. Bisa hidup lagi saat menyentuh tanah. Sang pemilik ilmu harus melakukan tirakat berupa tapangalong, bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, dalam suasana bergantung di pohon dengan kepala di bawah. Tempat berguru juga bukan manusia saja, tetapi juga ada dari dunia lain. Patih Joyodigdo sendiri beberapa kali hidup kembali setelah dieksekusi oleh Belanda selama pertempuran tahun 1825 sampai 1830. Jadi istilah gantung di sini bukan secara harfiah benar-benar digantung. Hal tersebut dinisbatkan kepada baju kebesaran dan senjatanya yang digantung di atas pusara beliau.
Makam gantung ini adalah tempat keramat lain di samping makam Bung Karno. Jika ingin tahu lebih dalam, bisa datang langsung ke Pesanggerahan Joyodigdo. Bagaimana menurutmu? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.